Oke, halo Skakmat semuanya. Sesuai janji gua kemarin yang ada di Facebook tuh, gua kan udah bikin tuh postingan mengenai Q&A anak-anak Skakmat. Nah, di situ tuh kalian thank you banget yang udah nanya di komentar, thank you banget. Jadi kita bakal bahas nggak semuanya sih, beberapa pertanyaan yang kalian udah tanyain. Jadi bakal kita coba jawab. Jadi langsung aja. Di sini kalian bisa lihat nih, di Discord ini ada member-member Skakmat, ada leadernya juga, ada co-leadernya juga. Nah, langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Awal mulanya skakmat ya, kenapa namanya skakmat? Iya. Karena chess rush itu identik dengan catur, sesuai nama gamenya aja chess rush, ya kan. Terus gue cari ya yang identik dengan catur itu checkmate gitu kan. Checkmate itu identik dengan catur, tapi itu karena pakai bahasa Inggris, karena gue orang Indonesia dan gue pengen bikin komunitasnya player-player Indo doang, makanya gue ambil nama skakmat. Nah, lanjut nih ke pertanyaan kedua. Baperannya tuh gimana ya, di skakmat itu membernya nggak ada gitu yang karena yang kalau kayak gitu bakalan kena kick lah, contohnya ya banyak yang bikin drama, terus itu kan mereka bikin drama karena mereka baper kan gitu. Nah, terus lanjut lagi ke pertanyaan ketiga. Wih, ini nanya ke siapa nih? Panggil Om. Waduh. Harusnya yang lebih tua nih berarti. Sok siapa? Yang umurnya di atas saya, silakan Waduh. menjawab. Bol, ayo dijawab, Bol. Bot, Lele tuh si Olive itu. Olive. Cara dapetin Gimana lele caranya gimana? dapetin lele? Gimana caranya dapetin lele? Lu harus gondrong. Yo, iya lo harus Oh. gondrong. Gak boleh. Itu pendapat dari Olip, Coba kalau dari Ucok gimana, Cok? Dari Ucok gimana, Cok? Nggak tahu gua. Gua nggak pernah dapat lele soalnya. Alamak. Asli. Aja lu. Lele itu nggak usah dicari, tapi datang sendiri. Yo, Benar. Benar, gue suka. Terus nih lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini gue yang jawab ya. Jadi gue di skakmat itu member-member gue tuh gue bilangin untuk disiplin, intinya gitu. Nah, disiplin dan kekompakan itu kan bisa dilihat dari guild war gitu loh. Oke. Soalnya kalau lu pikirin, kalau kayak guild war itu pertama lu butuh temen gitu kan. Ya. Lu harus main berempat gitu. Jadi kalau misalkan guild war lu tuh udah top 1 guild war kayak gitu, karena udah top 1 guild war, itu otomatis komunitas lu tuh kompak gitu. Karena lu nggak menyendiri. Karena lu mencari teman-teman lain gitu. Lu ngajak mereka mabar, dengan artian mabarnya ini mabar guild war kan gitu. Oh, iya. Solo player Maksudnya kali ya. Enggak solo Ya. player dia. Nggak solo player, intinya mah gitu sih. Masih bisa sosialisasi sama member-member lainnya juga. Biar nggak jadi introvert. Biar nggak jadi introvert. Oke. Lanjut lagi ke next pertanyaan ya, next question. Dia nanya dari sisi ofisialnya ya. Langsung dari sisi officialnya. Iya kan? Officialnya. Oh, tanggapan gue gini deh. Dulu pas season 1, season 2, Squad Master season berapa, Jack? Season 1 ya, Jack? Iya. Ya, pokoknya pas season 1 itu official tuh berani ngadain turnamen dari official tuh. Itu ada 2. Pertama turnamen klasik, kalau nggak salah namanya Total Rush. Dan squadnya namanya Squad Master. Nah, yang klasik itu cuma diambil 32 top regional, top Indo doang yang bisa ikutan turnamen itu, klasikan. Selesai itu ada turnamen Squad Master, dan waktu itu masih banyak tim-tim gede kayak Boom, RRQ, WoW, Onyx, kayak gitu-gitu tuh masih banyak lah pemain-pemain jagonya. Oke. Tapi setelah Squad Master udah selesai, itu nggak muncul lagi. Gue juga nggak tahu kenapa gitu loh. Dia nggak ngadain turnamen besar lagi, gue juga nggak tahu kenapa. Ya tapi mungkin sih gue berharapnya sih ke depannya bakalan ada lagi turnamen semacam itu, entah itu klasik, turbo ataupun squad sih. Menurut gue kalau komunitas ngadain turnamen ya bagus lah gitu. Karena pertama mereka bisa ngumpulin gitu orang-orang yang suka sama game ini gitu, yang bisa main di game ini dan ngadain turnamen
komunitas ngadain turnamen menurut gue bagus banget gitu. Ketika turnamen official itu nggak datang-datang kan gitu. Jadi fine Jadi aja adalah ya. ajang kompetitifnya, iya. Jadi adalah ajang kompetitifnya gitu loh. Walaupun nggak dari official. Jadi kalau dibilang dari komunitas itu ya bagus banget sih, gue seneng sih. Jadi lumayan ya, ada feedback bagusnya juga untuk komunitas Chessrush sendiri ya. Dengan diadakannya jadi- turnamen-turnamen jadi oleh gini. komunitas. Kalau ada komunitas bikin turnamen tuh didukung gitu, bukan dinyinyirin. Nice, itu baru bener. Itu baru bener. Nah, lanjut lagi ke next question berikutnya. Enggak loh, jadi jangan salah tanggap loh. Maksud gue skakmat ini gue nggak mau sok-sokan e-sport kayak orang-orang lain kayak gitulah, kayak lu bikin komunitas terus dengan gagahnya lu bilang e-sport tapi turnamen 100.000 aja lu nggak bisa ngikutin kayak gitu. Itu banyak banget dulu sih yang komen kayak gitu. Banyak soalnya guild yang belakangnya e-sport gitu. Tapi giliran ada turnamen berbayar tuh mereka nggak bisa ngikut gitu, nggak ada dana, mereka pun nggak ada dana kayak gitu. Jadi kalau ditanya divisi skakmat apa aja sih, kenapa ada selain auto battler? Ya karena ini cuma komunitas bro gitu loh. Lu bebas main apa aja, yang penting di Chessrush itu rules-nya ya lu jalanin gitu. Kayak lu wajib login setiap harinya dan lu ikut guild war kayak gitu. Jadi selesai itu semua, kalau rules lu udah terpenuhi, ya lu bebas mau main apapun bebas gitu. Nggak harus auto battler sih. Dan satu lagi ya yang perlu diingat, ini bukan e-sport gitu. Ini bukan Belum e-sport. Belum e-sport. Oke. Nah, Lanjut soalnya lagi. gini loh, dulu pas, nih lo bahas yang ini dulu. Dulu pas Little Hope ngadain turnamen squad, dia pengen ngadain turnamen squad besar gitu. Terus banyak tim-tim yang belakangnya tuh e-sport, guild yang belakangnya e-sport itu pada nggak daftar gitu. Padahal itu cuman 100.000 pendaftaran gitu. Tapi mereka bilang, ih kok mahal banget, kayak gitulah. Atau Mungkin jadi itu yang menjadikan sepi. atau mungkin mereka cuman dalam masa trial saja, jadi belum dibiayai. Masih pakai duit sendiri, harus dibuktikan dengan achievement. Ya bisa aja kayak gitu. Nah, lanjut lagi ke next question yang berbobot. Nah, jadi gue gini aja lah ya. Kalau dibilang kenapa, apa mungkin sih ada orang dalam, gue jujur aja itu mungkin bro, kenapa ada orang dalam, dan itu juga menurut gue bukan sesuatu yang buruk gitu. Ketika lu udah tahu player dia mainnya kayak gimana, dia attitude-nya kayak gimana, dan dia pengen join ke guild skakmat gitu ya, otomatis kita open karena kita udah tahu duluan dia orangnya kayak gimana gitu loh. Jadi kalau dibilang dalam artian orang dalam, menurut gue kesana kan, kayak dia temen gue gitu, gue kenal sama dia gitu, ya nggak ada salahnya dong gitu loh. Kan yang penting di sini rules-nya tuh terpenuhi gitu. Terus kalau tadi kenapa gue pakai syarat kayak 70% atau 30%? Jadi gini nih, ini kan berhubung gua nih yang bagian membership nih. Yoi. Nah, Siap langsung. jadi pertamanya tuh gua tuh ngenilainya tuh dari effort pertama tuh. Itu pertama kali dari effort, dari usaha. Nah, jadi kalau lu pertama lu ngechat gua kayak nyeleneh-nyeleneh gitu ya, kayak langsung PPP gitu, nggak mungkin gua jawab gitu. Tuh yang kedua, gue nilai dari attitude gitu. Kalau misalnya gue dapat ini nih, dapat informasi nih dari member-member lain gitu, ngerekomendasiin, "Nih Bang, gitu." Bilang ke gue kan, "Bang, ini bagus nih gitu, ini bisa nih gitu kira-kira." Nah, gitu gue nggak langsung ACC gitu. Gue pertama lihat dari effort dia dulu. Contohnya nih, ada nih yang baru masuk SKM 2 orang nih yang baru masuk. Nah, tapi itu effortnya gede banget gitu. Itu dari 3 bulan yang lalu ya, Sen ya? 3 bulan atau 2 bulan tuh? 2 bulan ya kayaknya. Sekitar 2 bulan yang lalu. Ya 2 bulan gitu. Itu mereka sabar banget nungguin slot gitu. Bahkan mereka udah di guild lain, tapi hati mereka tuh masih di skakmat gitu. Itu yang bikin gue salut sih. Itu sih yang pertama. Kalau mengenai masalah win rate sama ini ya, gue sih nggak terlalu mandang itu. Cuma kalau misalnya ya lu bagus, lu pokoknya lu bagus aja deh, sama lu orangnya asik gitu yang pertama gitu. Karena kita di sini rulesnya tuh nggak terlalu apa ya, cuma kita ini doang, guild war 8 kali sama login tiap hari, itu doang gitu. Intinya sih nggak ada yang baper-baper lah di sini. Iya, gak ada yang baper gitu. Kayaknya gue tahu udah yang lewat orang dalam. Iya, jadi ceritanya gini deh, kenapa nah, jadi kenapa dipasang kayak win rate, dan itu mungkin karena kita tuh sebelumnya belum ada anak atau belum ada member skakmat yang kenal sama player tersebut yang mau daftar. Jadi kita kasih patokan itu untuk ngelihat
statistiknya, oh nih anak bisa main atau nih anak beneran nih dia sering login dari jumlah match yang dia ada di profilnya dia, kan kayak gitu loh. Jadi mungkin kenapa gue kasih patokan angka-angka tersebut karena kita ini sebelumnya belum pernah ketemu atau belum pernah kenal kayak gitu, belum pernah main bareng. Jadi ya itulah patokannya untuk masuk ke Skakmat. Jadi nggak gampang dengan nanya, Bang, Skakmat on member nggak? Pas dilihat ternyata baru main 2 hari atau 3 hari, kan nggak mungkin dong kayak gitu loh. Makanya gue kasih patokan ya minimal segitu untuk tahulah, oh nih orang udah player lama gitu, udah sering main chess rush, dia udah tahu gameplay, udah tahu gimana cara main squad kayak gitu. Intinya sih Kalau itu. masalah gue tambahin nih Sen, kalau masalah win rate 70 squad sama 30% klasik. Nah, coba lu lihat tuh member-member Skakmat yang lama gitu. Kayak misalnya si Senja nih, si Jack. Terus kayak misalnya gua itu kan lu lihat aja tuh, betul memenuhi syarat. Kalau misalnya bicara mengenai penerimaan yang segitu tetap ada yang gue masukin itu, ada kok yang kayak gitu yang ngikutin syarat total, ada yang memang betul-betul gua pure nggak kenal ya, gua masukin ada gitu, ada sekitaran 5 orang kayaknya. Nah, ini ada yang nanyain juga next question, tapi ini mah mengenai ke gameplay. Nah, Oke, siapa tuh yang mau jawab? Nah, ini banyak nih yang bisa jawab. Soalnya di sini banyak yang player-player punya Gua achievement. nih, gua Jawab. nih. Kalau menurut gua sih tiga resist aja itu udah cukup, gak perlu lu pasang 4 sih. Itu begitu juga kayak Spillban aja, lu udah cukup 3. Karena menurut gua ultimate itu nggak terlalu penting. Yang penting di ultimate itu kayak 4 buku, 4 critical, 4 shocking, itu aja sih. Simple sebenarnya. Lu bisa hitung-hitungan di situ mah, lu bisa hitung-hitungan sih yang penting. Nah, kalau yang lainnya, mungkin kan pendapat tiap player itu beda-beda. Oh, jadi gue gini deh, gue kasih contoh ke lu, simple lagi nih, yang nanya nih, buat yang nanya. Kalau gue punya 4 resistance, itu gue bagi-bagi bro, gue bagi-bagi ke unit-unit gue di board ya. Karena kenapa? Misalkan gini, misalkan kita punya musuh, kan karena magic resist ini gunanya untuk ngurangin damage magic ya. Misalkan musuh kita nih sorcerer, dia punya flame caller contohnya. Flame callernya ngelempar skillnya, terus hero kita langsung mati. Nah di situ kan kita butuh yang namanya magic resist. Andai kata kita taruh 1 dan dia itu nggak langsung mati, ya itu udah cukup gitu. Karena flame caller nggak mungkin dong langsung nembak dar kan nggak mungkin gitu loh. Nggak mungkin beruntun lah nembaknya. Jadi kalau misalkan 1 resist aja, misalkan lu main kodok gitu, lu main kodok 1 resist dan lu lawannya sorcerer, tapi pas udah lu ketemu dia dan kodok lu masih hidup ketemu dia, berarti lu udah nggak butuh tambahan magic resist di kodok lu, kayak gitu sih kalau gua. Makanya mending dibagi ke yang lain biar yang lain juga nggak gampang mati kena magic. Intinya sih itu. Udah kejawab. Oke, kita langsung lanjut lagi ke next question. Yang Pro player kok pro player chess rush. Pro player CS gak tuh? Udah deh, Jack aja yang jawab, Jack. Tuh Jack, lu gimana Jack? Awalnya Jack. Gaskan, lu kan pro player tuh di Skakmat. Ya, gua aja nggak merasa maaf nih, pro player. Gua nggak merasa gua itu pro player. Sebenarnya tuh nggak ada yang namanya pro player anjir. Ini game RNG cuy. Contohnya nih kayak gimana ya? Lu pro player dikalahin sama yang newbie. Yang newbie itu high roll. Ya udah, bisa jadi yang newbie pro player juga. Ya, iya, intinya tuh sebenarnya definisi pro player tuh apa sih, Lon? Coba lu googling deh. Oke. Jadi dia udah pandai, itu doang. Itu dia mahir dan dia pintar memainkan suatu permainan. Oke, berarti kita bisa ambil dari achievement dong. Karena di mana kita punya achievement, berarti di situ kita mahir dalam bermain game tersebut. Bener kan? Patokan paling gampangnya dari situ. Ya, berarti nggak ada masalah dong kalau berarti yang punya achievement itu pro player gitu. Sepertinya. Iya kan? Intinya gimana tuh? Intinya gimana? Kalau menurut gue tuh pro player tuh lebih ke arah ini Sen, lebih ke arah orang yang fokus di bidang itu, terus dia tekun dan dia tuh disponsori gitu. Nah, menurut gue sih juga ke situ. Gitu. Iya. Gitu. Orang yang emang give effort lebih sama game itu sih. Iya, terus dia disponsorin, dibiayain dan dia punya hasil gitu, misalnya achievement gitu. Atau menurut gue biasanya tuh mandang pro player tuh yang punya gaji sih, lebih tepatnya. Iya, itu dia. Iya kan? Itu dia. Ditekuni dan dibiayai dan punya sponsor dia. Itu digaji, itu pro Tapi player. nggak ada. Iya.
Dulu ada, Iya, sempet dulu ada season ada, 1 itu dulu ada. ada. Dulu ada. Dulu Season ada, 1 dulu Kayak ada. kayak hierarki, boom, ya itu Iya, ya itu Onyx pasti ada tuh. digaji. STS Sih. juga STS, Ya, kan? Itu pas awal-awal ya dulu berarti. banyak yang beneran digaji dan banyak juga guild yang hanya menjanjikan gaji. Ya. Ya, yang beneran Jadi tuh digaji kalau lu sama mau tahu menjanjikan. jawabannya kenapa bisa gak ada pro player, ya di Q&A Little Hope ada itu kenapa alasannya tiba-tiba kayak manajemen Onyx sama RRQ itu udah inilah sama orang Tencent ya. Terus mereka bilang nggak bakal ada turnamen gede. Nah waktu itu bakal langsung bubar itu. Di Q&A Little Hope ada itu. Oh, oke. Pertama lu harus suka gamenya. Karena kalau lu bosen main gamenya gitu, kalau lu baru main 1 game, 2 game, lu jangan berharap lu bisa main gamenya. Lu jangan berharap lu bisa ngerti gamenya gitu. Jadi yang pertama itu lu harus suka dengan gamenya. Dan lu tahu strategi permainannya tuh gimana, gameplay yang dimaksud kayak lu nabung. Kalau contohnya di CS tuh ya gameplay kayak gitu. Soalnya kalau orang yang belum pernah main auto battler, gue jamin dia nggak bakalan nabung. Itu sih. Jadi intinya sih gimana caranya jadi pro player. Itu lo harus suka bro sama game ya. Intinya sih itu. Ya. Dan mungkin karena sesuai yang kemarin ada di turnamen bowl, kalau yang gua tanggepin adalah untuk Bang Senja sendiri itu dia itu sebelum main CS Rush itu dia main Dota Auto Chess. Jadi udah ada pengalaman Dota di ada, genre yang sama. Talk simple jawab sama alasan. Karena ini game Tencent, gue percaya ini bisa bertahan lama. Karena ini game Jadi Tencent. gini Oke. nih berhubung Di gua season 6 itu banyak yang bakalan pensi. Soalnya dari mereka sendiri itu juga bakalan nunggu update selanjutnya gitu. Bukan pensi sih, kayak apa berhenti sejenak karena capek dengan Vakum. Ya, Istirahat. kayak capek dengan kodok di season 5 inilah gitu. Oke. Tanggapan lain. Jadi gini nih, berhubung gua udah sering banget nih fokus grup nih ya, dari fokus grup ada baru dibuat itu gua udah masuk tuh fokus grup tuh bareng sama si Senja tuh. Yang pertama kali kalau lu pada belum tahu. Jadi ini gua udah sering bilang di fokus grup. Sering kali mereka tuh kayak moderator Discord itu bahas yang enggak sesuai dengan ininya gitu, yang enggak sesuai dengan skalanya gitu. Misalnya tuh di season 3 nih, broken banget nih combo ini, lu fix dulu tolong gitu. Terus season 4 gitu, terus bilang fix dulu ini, fix dulu itu. Malah mereka tuh bikin event. Nah, yang gue gedeknya itu sering kali kayak moderator Discord sama peserta fokus group itu ada miskom gitu. Contohnya nih gitu. Dia bilang tentang season 5 ini, tanggapan lu apa gitu. Nah, Pak semua pada bilang kodok gitu. Nah, moderatornya ini kayak gimana ya? Kayak mereka itu nggak bisa nangkep apa yang kita bilang gitu. Contohnya nih, contoh case-nya nih. Di season 2 tuh paling broken itu combo sorcerer ya kalau gue nggak salah, combo sorcerer. Nah, dari sorcerer itu kita bilang nih, nerf ini, nerf itu gitu. Tapi mereka nggak kayak ogah-ogahan gitu. Nah, seharusnya tuh mereka lebih bisa ngeliatin komunitas gitu. Contohnya nih, kalau lu tahu ya di server Discord itu nggak ada, orang Tencent itu nggak ada gitu. Yang ada itu cuma perwakilan, perpanjangan tangan dari Tencent-nya sendiri. Contohnya tuh kayak Discord moderator, turnamen hoster gitu, kayak konten kreator gitu, bahkan konten kreator sendiri nggak didengar sarannya gitu. Jadi harapan gue nih bukan karena produkan Tencent ya, gue sih harapan gue tuh game Chessers ini gede gitu dengan cara mereka dengar ke komunitas gitu. Nah mereka hadirlah di Discord itu, mereka kan nyantumin nih Discord, server Discord tuh di game sendiri kan, di ini kan ada pintasannya tuh yang sosial media, yang Instagram, Discord. Nah, kita kan otomatis kan kita pencet tuh yang gambar Discord kalau kita ngerti Discord ya. Dan memang kita user Discord juga gitu. Harusnya tuh mereka ada di situ gitu. Jadi tuh nggak cuma staffnya doang di situ. Jadi kalau misalnya nih kita bilang nih update ini terlalu broken, itu kalau kita cuma ngomong di server yang discussion itu nggak bakal didengar kecuali lu masuk ke fokus grup gitu. Makanya fokus grup itu terbatas gitu. Kayak misalnya itu dia cuma 17 orang, 18 orang gitu. Dan fokus grup itu dia berbahasa Inggris. Jadi lu harus nyampaikannya dalam bahasa Inggris dan lu harus bisa sebaik mungkin nyampeinnya gitu. Jadi sih kalau menurut gue sih kalau mereka kalau game Chess Rush ini mau gede, mereka itu harus dengar ke komunitas gitu. Dan disupport komunitasnya gitu. Gitu aja sih menurut gue. Ya, setuju gue sama dia, sama Satria. Ya, dari gue pribadi juga gue berharap
ini game bisa bertahan lama. Soalnya gue suka banget Karena ini game. komunitas itu nggak bakal ngebunuh game itu sendiri, justru developer yang bisa ngebunuh game itu sendiri. Yes. Oke, langsung aja ke next question. Sebagai ice breakingnya nih, banyak banget pertanyaan-pertanyaan konyol yang muncul. Kenapa, Sen? Kenapa? Nggak tahu gue. Tangannya Kenapa tulisan SKM? Kenapa tulisan SKM disensor? itu mungkin dari device masing-masing sih berbeda-beda. Semua Enggak, device anjir, berbeda. semua device. semua device disensor SKM di Cesros. Iya. Kayak tahu, semua kalau device itu- Kita jawabnya yang lucu-lucu aja, coba lu pikirin dulu. Kira-kira kita dia kan guyon kan gitu kan, jadi Oke, nggak apa-apa. Kita Ntar guyonin kalau lu juga pengen gitu. ngomong apapun nanti gue sensor kok. Mungkin itu mungkin itu Shark Magic gitu, mungkin gitu sih. Sak magic. Enggak sih, kalau gue sih bilangnya SKM itu harus ditulisnya gini, ya kan? E itu kan Eko, ya kan? S itu Sierra, K itu Kilo, A itu Alpha, M itu Mike. Jadi lu harus tulis Eko Sierra, Kilo, Alpha, Mike. beda pelaut beda bahasanya nih. Beda. Gue tahu banget nih pelaut. bahasa gini deh. Kalau gua mah mikirnya itu tuh dari ibaratnya mah apa ya? Kayak bahasa yang kasar tapi disingkat. Misalnya kayak Iya, gitu kan, gitu bisa. Iya. mungkin bahasa kasar yang disingkat SKM gitu. Iya, SKM. Kayak gitu. Mungkin ya emang terlalu jago kali player-playernya. Ya, itu mah Iya. jawaban gua, bangsat. Iya. Kayaknya gue tahu dah kenapa disensor. Apa tuh? Kenapa? Panjangannya itu susu kental manis. Kan susu itu kata-kata kotor itu. Lu bukan anak SKM, lu udah sono out. Enggak. Lu malah nge-endorse. Lu malah nge-endorse. Bilang dia. Lu malah Sini bilang nge-endorse. dia. Oh, ini ada lagi nih. The next question-nya katanya. Semua guild jago sih gitu. Mau guild jago. Hai. Siapa tuh? Hai. Siapa tuh yang jawab? Saya Saeta. Saha. Semua guild mah jago. Enggak ada yang Semua Wina, guild jago, Wina, kayak- nggak bisa kita Iya, bikin semua guild jago. satu indikator gitu. Woi, guild ini jago banget, nggak bisa. Ya, nggak ada patokan itunya ya. Nggak ada patokan. Oh, ini ada yang nanyain. Skakmat bakalan open member kalau ada slot pertama, dan itu banyak, misalkan kayak 10 orang atau 7, ya kurang lebih segitulah. Lebih dari 5 tuh bakalan kita infoin gitu loh. Open member, dan yang pasti Skakmat bakalan open member setiap awal season. Itu sih. Awal season dan setiap hari Senin. Itu dia. Awal season dan setiap hari Senin ketika ada slot. Ya, ntar kalian tungguin aja. Karena nggak mungkin dong open member kalau slotnya penuh, kan nggak mungkin. Iya. Rata-rata tuh open member kalau 4 slot ke atas kita sih. Kalau 3 slot itu biasanya udah jalur orang dalam lah. Iya. Kita kenal lah sama orangnya gitu. Dan dia pengen masuk Skakmat, ya udah tinggal masuk aja nggak apa-apa. Karena kita memang udah kenal orangnya gitu. Pertanyaannya, apakah di season depan SKM bakal open member? Ya, jadi pertanyaan. Karena gue ngelihat ya Semua main. Semua semuanya main. Jujur aja Semuanya Skakmat tuh main. aktif banget gitu. Jadi kita juga semuanya tuh bingung kalau banyak orang pengen masuk tapi slot itu nggak bisa lebih dari, dan banyak yang minta juga kayak Bang Senja bikin dong Skakmat 2, dan itu juga nggak, gue jawabnya karena wah gue nggak bisa kalau bikin Skakmat 2, soalnya gue takutnya karena kebanyakan orang gitu, jadi nanti attitude-nya nggak bener lah gitu lah, atau di sosmed mereka nggak bener gitu, jadi ada nanti malah rebellion buruk nanti sendiri. ya, berontakan ya. Jadi malah berantakan dan nama Skakmatnya jadi buruk sendiri gitu loh. Karena kebanyakan orang yang kita nggak bisa lihat kelakuannya di game itu kayak gimana gitu. Oh, ini nih, ada yang nanya nih katanya. Apa itu drama? Apa itu? Apa itu drama? gimana? Drama bagaimana? Internal tuh orang-orang yang internal suka Skakmat. buat drama ya. Nah. Gua jawab nih. Gua Oke. suka. Di dalam Skakmat itu nggak ada drama. Paling banyak orang yang ngejuliti dia. Ya, Iri bilang bos. Ya. Jadi gini nih, dulu nih Skakmat kalau player-player lama pada main ya, Skakmat tuh dulu nggak pernah kejama ya, sini nggak pernah ini ya, nggak muncul di Facebook gitu ya kayak sekarang ya. Iya, benar-benar. Nggak pernah sama sekali Skakmat tuh ada drama sama sekali di Facebook, bukan drama internal ya, drama sama orang luar nggak pernah Skakmat tuh sama sekali. Nah di season inilah, di season 5 gitu, mau masuk season 4, season 5 itu banyak banget player-player, gimana bilangnya gitu, kayak baru seumur jagung, baru main CS Rush, tapi dia
kayak ya gitu dah pokoknya dah. Lu bisa lihat aja sih di Facebook Cesra sendiri sih, Cesra Indonesia. Nggak mungkin yang dilihat sama player-player luar sana di Facebook gitu rame skakmat itu coba deh misalkan yang lihat itu cari tahu dulu yang ngepost itu anak skakmat atau bukan gitu. Karena biasanya sih anak skakmat itu nggak yang bukan anak skakmat yang mulai drama tapi orang lain yang menyinggung skakmat kayak gitu sih. Jadi kalau ditanya internal kita ada drama atau enggak, gue bisa jamin sih nggak ada internal ada drama. Kalau misalkan ada drama di skakmat, pasti orang itu cabut dari skakmat. Gue berani jamin itu. Terus kalau misalnya ada hal-hal yang berbau sensitif gitu, pasti mereka nanya dulu ke kita gitu. Kalau misalnya member-member itu mau posting ya biasanya ya ke Senja, kalau nggak ke gua, ke Jack, ke Ucok gitu. Ya dikonfirmasi atau enggak gitu. Ini boleh nggak bang kayak gitu. Oke Boleh nggak apa apa-apa enggak? sokin gitu. Makanya tuh anak skakmat tuh kalau posting-posting gitu pasti nanya dulu. Udah gitu tuh nggak pernah bad hurt ya gitu ya. Gak pernah barter. Tapi menurut gue ya, ini kayak apa ya? Ya setuju gue di Skakmat nggak ada drama loh internal maupun ke eksternalnya sekalipun gitu. Menurut gue mah kayaknya bukan kita yang bikin drama tapi kayak orang tuh pengen pansos ke kita tapi nggak kita ladenin. Itu jatuhnya menurut gue bukan kayak drama, jatuhnya kayak lebih ke pansos aja. Karena kalau drama tuh kayak ada keterlibatan dua belah pihak benar. gitu. Kalau drama itu kalau mau bicara drama masih banyak kok member di sini yang udah lama banget ya saya dari season 0, season 1. Banyak banget. banyak banget gitu. Banyak banget, masih banyak. Iya, jadi drama tuh harus ada 2 orang gitu yang terlibat dan dua-duanya tuh ngeladenin hal itu. Tapi di kita menurut gue kayak nggak ada gitu. Bahkan kalau misalnya kita banyak drama gitu, kenapa kita di top 1? Kenapa kita tetap masih ada? Kenapa kita masih kompak? Iya. Terus lanjut lagi ke next questionnya. Menurut gua karena di Skakmat sendiri member-membernya itu udah saling dekat gitu loh. Jadi mereka kayak lebih mengutamakan member Skakmatnya sendiri karena ya di grup ataupun di Discord mereka sering ngobrol gitu. Gak mungkin dong misalkan lu login terus tiba-tiba ada orang yang belum lu kenal gitu, cuman friend list terus invite lu. Terus kayak udah deh gua CC gue main sama dia daripada orang yang satu guild sama lu gitu dan lu sering ngobrol sama dia dan lu tahu orang yang ada di grup kayak gitu. Gue kalau pribadi juga bakalan milih ke orang yang gue kenal sih dibanding sama orang yang nggak gue kenal, intinya sih gitu. Oke, si Senja mewakili gua. Oke. Terus lanjut lagi ke next question, ini banyak banget ya berarti. Karena mereka bisa ngalahin top 1 Guild War. Nice. Iya, kayak kebanggaan tersendiri mungkin buat mereka. Soalnya di Afer juga kemarin ngomong member-membernya pas turnamen di live. Iya sih. Mungkin sih pansos gitu. Pansos Mungkin. itu pansos. Pansos menang karena ngelawan Guild War, top 1 Guild War. Iya. Percuma tetap gua nggak terkenal masuk Facebook beberapa kali. Yo, itu jawabannya tuh. Itu tuh. Gak merasa terkenal. Eh. Tetap aja meskipun dipansosin kayak gitu ya. Nggak cuma di Cesras doang, kayak misalnya lu main PUBG gini nih, lu 4 lawan 4 nih gitu kan, waktu gitu apa last circle terakhir clutch gitu, lu menang nih lawan pro player gitu, yang namanya ada lah gede gitu, nggak mungkin nggak lu storyin ya, nggak mungkin. Nah, Lu main Mobile Legends pasti lu ya, masukin, pasti misalnya gini lu menang lawan EVOS pasti lu menang, mungkin karena kita kuatnya di divisi Cesras nih ya gitu, nama kita gede nih Cesras gitu, makanya tuh mereka happy banget bisa ngalahin kita. Jujur gue masih kayak gitu, gue kalau menang lawan gue kuat ya, kayak nggak di luar Cesras ya gitu. Kalau di Cesras pasti mah nggak usah ya. Ya kalau dari Cesras kita ngapain, kan kita SKM. Kan kita SKM. Baru kejadian kemarin gue kalah ketemu tuh di ranked sama si Potato lah. Ya kan? Gue langsung di Facebookin anjir. Nah, yang kita Guild War. Itu masuk Facebook. Potato juga ngepost di Facebook nanya kita dulu tuh. Nanya kita dia. Ini gue post ya gitu. Ya udah post aja gitu. Orang berhidup Gue tanya dulu. Iya, semua member ini konfirmasi dulu. Oh iya, tapi dari sekian banyak post itu nggak ada post yang kayak, wih gue ngalahin Senja nih kayak gitu-gitu, itu nggak ada karena gue jarang kalah soalnya. Boleh Agani.
Agan satu ini boleh. Guys. Lu Next, sering next. kalah tapi jarang main. Oh iya. Jarang main. End season soalnya end season. Waduh. Next question. Ya. Kalau kalah ya pasti bilangnya I'm back gitu doang. Ya. Iya, bangsat. Fokus, I'm back. Dari mana ceritanya dua combo yang sama disuruh fokus gitu. Gimana aja tanggapan lu, Jack? Waduh, tanggapan gue ya udah, muka gue emosi bangsat. Aduh. Ini mungkin ini jadi pertanyaan terakhir nih. Jadi serius nggak serius juga, tapi bisa kita jawab serius, tapi nggak serius juga. Oke, next questionnya. Siapa yang mau jawab? Karena jago. Karena jago. Enggak, karena pantas, karena layak. Karena gitu. pantas, karena layak. Yo. Bener kan? Bener. Yoi. Tapi menurut gue kayak apa ya? Ya kali kalau kita ikutan turnamen dan kita nggak berharap kita menang, pastilah optimis. Orang gila aja yang nggak berharap dia menang gitu. Iya nggak sih? Tapi jawaban simpelnya ya itu karena kita layak gitu aja. Kita layak dan kita optimis. Kita pantas. We deserve this. Yoi. We deserve Yoi. it. Yoi. Menurut gue di Skakmat itu hampir semua, bisa bilang di semuanya kayaknya. Semuanya tuh udah tahu mirroring. Kalau join Skakmat pasti dibimbing untuk kayak tahu mirroring gitulah. Mirroring itu di mana slot. Jadi kan kita main squad ada 4 ya, ada 4. Dan itu dihitung dari paling atas ke bawah itu slot 1, slot 2, slot 3, slot 4 gitu. Dan lawan pun juga slot 1 sampai slot 4. Nah, menurut udah dilakukan kayak tes lah gitu, udah diuji coba gitu. Kalau slot 1 itu bakalan jarang ketemu sama musuh yang di posisi slot 1 juga. Begitupun slot 2. Slot 2 bakalan jarang ketemu slot 2 musuh, dan slot 3 bakalan jarang ketemu slot 3 musuh, slot 4 juga bakalan jarang ketemu slot 4 musuh. Jadi, strategi mirroring itu dimana karena kita jarang ketemu sama lawan. Misalkan lawan kita di slot 1 itu sorcerer gitu. Lawan kita di slot 1 itu sorcerer, dan kita juga di posisi 1 ya, di slot 1. Otomatis kita bakalan pilih build atau combo di mana combo tersebut itu lemah terhadap sorcerer. Contohnya warrior atau beast atau elf kayak gitu. Karena mereka nggak punya magic resist yang besar dan dia nggak bisa ngebunuh cepat para sorcerernya itu kan gitu. Jadi gitu sih, kita bakalan ngekomboin hero yang lemah gitu. Kita sengajain pakai combo yang lemah terhadap slot di depan kita gitu. Biarin kita jarang ketemu dia dan kita nggak cepet kalah gitu. Nih, ini yang tahu cuma Sinja sama gua doang. Di sini sisa 2 orang. Jadi awalnya gini, season 0 itu gua lu udah top global belum Jack season 0? Udah kan ya? Udah. Nah, season 0 tuh gue top global sama si Jack Kev ini. Nah, gue top global sama dia dan gue main waktu itu ketemu di klasik gitu. Gue main ketemu di klasik sama dia dan udah tuh gue akhirnya teman pertama gue di Chelsea tuh si Jack Kev ini. Akhirnya gue mabar lah tuh berdua sama dia dan gue tuh jujur gue toksik banget sama dia. Itu karena mungkin gue udah pernah main yang game auto battler, jadi gue lebih bisa lah main dibanding player lain gitu. Nah di situ gue toksik banget sama si Jack Kev ini. Pas udah kayak gitu, season 1 baru ada sistem guild. Nah karena gue dengar kabar bakalan ada sistem guild di Chessras pas season 1 gitu. Sebelum season 1 gue udah ngerencanain sama si Jack Kev ini kayak nanti season 1 ada guild nih, ada sistem guild di Chessras. Kita bikin guild yuk sendiri. Gue tawarin gitu ke si Jack. Dan dia bilang oke. Akhirnya gue pertama awal mulanya tuh cuma dari grup WhatsApp doang. Grup WhatsApp namanya Skakmat. Itu cuma grup-grup orang yang mabar kayak gitu-gitu, mabar bareng. Dan itu di-share sama si Jack, grup itu di-share sama si Jack di Facebook. Ya kan ya Jack ya? Iya betul. Itu pertama gue nyari rekrut siapa aja lah itu yang masuk. Karena kita nulisnya mungkin di Facebook kayak nanti season 1 bakalan ada sistem guild nih. Jadi yang mau masuk guild Skakmat nantinya bisa masuk dulu ke grup WhatsApp sebelum ada sistem guild di gamenya. Akhirnya gue dan anak-anak lain yang player season 0 itu, dan mereka pun masih main sampai saat ini gitu loh. Banyak player yang masih main sampai saat ini dan itu masih di Skakmat gitu. Solid banget. Sen, ini terbentuknya sih dari 4 orang. Yang 2 orang itu mungkin udah pensi.
Yang Nah, gue belum sebutin itu Kim Hen. Yang pertama yang udah Ya. pensi itu Kim Hen sama Lava H30 ya? 20. ya H20. H20 ya, Lava H20. Itu pertama awal dibuat sih. Ya, itu sejarahnya sih cuman dari grup WhatsApp sih sebenarnya. Dari grup WhatsApp, grup mabar, terus udah ada sistem guild, akhirnya bikin guild. Terus waktu itu karena gue kebetulan juga nih, gue pengen cerita, karena waktu itu kebetulan gue sering main sama, mungkin ada yang tahu tuh Bang Mika, Pak D. Itu dia main AoV dulunya, dan waktu itu dia aktif main CS Rush, dan itulah dia itu tadinya leader SES. Nah, gue tuh dulu sering banget main sama dia, sama brand ambasadornya SES. Gue lupa namanya. Nah, itu gue sering main sama dia, pas ada sistem guild, pas gue baru login tuh hari pertama ada sistem guild, gue baru login new season 1, terus tiba-tiba udah ada undangan guild masuk ke gue, itu dari saudara e-sport. Waduh. Nah, pas gitu gue bingung dong, aduh gue pengen bikin guild tapi gue di-invite ke SES kan. Tapi gue bulatkan ketekad gue lah gitu, gue pengen bikin sendiri gitu, gue gak mau ikut orang lain, gue bilang. Dalam hati gue gitu, ya udah akhirnya gue decline itu. Untuk masuk SES gue decline. Terus gue bilang ke Pak Ade kayak, Pak Ade gue mau bikin guild sendiri, gak apa-apa ya gue gak join bareng Pak Ade kayak gitu. Oke, fine, gak apa-apa kan. Ya udah akhirnya gue bikin skakmat dan ada SES, dan kebetulan pas squad master di season 1 dan itu turnamen besar, itu dimana ketemu SES lawan skakmat di final best of 5. Game-nya BO5 dan itu sampai bener-bener seru banget sih, dan 5 game penuh itu gue main sama SES. Nah, udah gue bangga aja di situ karena gue ketemu dengan e-sport, di mana e-sport itu leadernya guildnya itu si Bang Mika tadi gitu. Dulu tuh Bang Mika leadernya dari SES, tapi sekarang dia udah pensi. Jadi gitu sih kalau mau cerita-cerita yang dulu-dulu awal mulanya ya semua kayak gitu. Sebelumnya tuh gue di-invite ke SES. Jack, lu ceritain juga dong masa transisi lu leader, seasonnya cabut jadi Nah, itu kan iya. sejarah skakmat. Sejarah Gua- skakmat. Gue pernah tuh megang jadi leader ya kan. masa Mana jadi transisi. leader? Pertama gue orangnya tuh gue nggak mau ribet lah gitu. Gue juga nggak mau ribet. Nah, gue disuruh megang jadi leader. Waduh, gue juga bingung. Gue pertama kali megang leader aja. Pas open member kan siapa aja nih, ajak aja udah teman-teman lu yang pengen masuk gitu ya kan. Jadi dulu ada yang ngajak-ngajak kayak si Satria nih, ada aja. Ini ada nih kenalan gua nih Satria nih pengen masuk dari anak inilah gitu ya kan. Ya udah. Iya, rekomendasi lah gitu. Iya, pokoknya dilewat orang dalam lah gitu. Akhirnya gue nggak lama kan gue ngechat si Senja, balik sini lu kampret, yoi. Balik lu Sen sini, gue nggak kuat nih megang. Ya, nggak lama, selama seminggu dia balik lagi. Serius dah. Season? Pas gue jadi megang lead itu beneran kayak ada rasa pengen pensi. dulu bukan pengen pensi, pertama tim gue bubar di situ ya kan. Tim gue bubar ya kan, bener kan? Iya, udah nggak main squad lagi lah gitu intinya mah. lagi. Udah nggak turnamen squad lagi, turnamen klasikan doang. Udah pengen gue tinggalin, gue udah sampai bilang ya kan, gue kayaknya nggak bertahan lama lagi nih kan gitu. Jadi nanti gue bakal ganti nick, semuanya gue ganti, udah jadi klasikan player gitu. Pokemon. tapi itu nggak terjadi lah. Oke, thank you banget semuanya. Itulah tadi beberapa pertanyaan yang udah dijawab sama member-member Skakmat, ada leadernya Skakmat, ada co-leadernya Skakmat, ada pendirinya Skakmat juga. Kalian udah bisa dengar lengkap tadi pertanyaan dan berserta jawabannya. Jadi kita di sini langsung pamit undur diri aja tuh, udah banyak yang pada keluar banget soalnya udah bunyi teneng. Udah banyak yang pada mulai keluar. Gue thank you banget yang udah pada nonton. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen. Pokoknya itu yang paling penting, dan tunggu updatean konten kita berikutnya. Oke, see you Skakmat semuanya. Bye bye. Love you guys. Assalamualaikum. Aduh, ulang. Jangan dulu Sol, ini lagi serius Sol. Tunggu dulu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jam dulu. Ulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diem dulu Sol, diem dulu. Lu gomil. Salamnya yang diulang. Bukan lu yang ulang. Bukan lo yang ngulang anjir.
Bajigur, Oke, bajigur. oke. 1, 2, 3 ulang. Ayo Wit, klarifikasi Wit. Kenapa lu bisa Wit. disebut Hode Wit? Aku disebut mana ada karena dari suaraku aja udah kedengeran aku cowok. Tapi kan lu pernah mabar sama Gini deh, kalau nggak gitu lo jelasin asal muasal Nick Melo tuh dari apa? Inspirasi lu dari apa? Gitu. Nah. Kenapa Death Wiwit Note tuh? ya? Asal muasal yang Melo apa Clover? Melo, yang lu dikira cewek dulu. Jadi gini. Dulu Apa tuh? Apa itu? pas lagi kan pas udah pulang Patah-patah Wit. ke rumah. Ah, dia ada asik lu. kejadian. Tunggu Wit. Wit, Tunggu, ulang Wit. Wit dari awal Ulang, lagi Wit. Wit. Kecil banget Lu suaranya berdua patah-patah serius. asli. Lu ada suara angin, Patah-patah. lu ngomong. Kok lu malu-malu sih Apa tuh, ngomong? Mas? Biasanya lu gak malu-malu bangsat. Ulang. Aduh.